Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin mensimulasikan sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel, yaitu aplikasi laporan keuangan sekolah PAUD ya. Jadi ini aplikasi khusus untuk membuat laporan keuangan sekolah, khususnya sekolah PAUD ya, atau pendidikan anak usia dini. Langsung saja di layar desktop saya sudah ada login formnya. Saya langsung login saja ya. Oke. Nah, ini adalah form profil sekolah yang ada di aplikasi keuangan sekolah PAUD ini. Di aplikasi ini ada menu-menunya ya, terdiri dari menu setting, menu data siswa, menu pembayaran siswa, menu jurnal transaksi, terus ada menu jurnal hutang piutang, jurnal penyesuaian, dan menu laporan. Nah, di sini ada menu setting, saya klik menu setting ya. Nah, di sini ada menu aktivitas tahun lalu. Ini aktivitas keuangan ini ya. Lalu ada neraca tahun lalu dan kelompok kelas. Nah, di sini saya klik dulu aktivitas tahun lalu. Jadi aktivitas keuangan tahun sebelumnya ini adalah informasi tentang aktivitas keuangan tahun sebelumnya ya, dari mulai penerimaan dan pengeluaran ya. Jadi di aplikasi ini input ya. Jadi semester 1 misalnya mulainya dari saya lihatin dulu di sini mulainya dari periode Juli ya. Jadi periode tahunannya itu mulai dari Juli. Juli 2002 berarti berakhir di Juni 2023. Nah, di aktivitas tahun sebelumnya ini berarti yang diinput adalah informasi mengenai penerimaan dan beban tahun sebelumnya ya, dari mulai semester 1 lalu semester 2. Jadi diinput. Ya. Tahun sebelumnya di sini terjadi surplus ya, sebesar 1.824.000. Oke, lalu di sini saya klik back. Di sini ada neraca tahun lalu. Nah, ini adalah chart of account-nya ya. Jadi sudah termasuk juga saldo periode sebelumnya. Di sini adalah saldo khusus untuk neraca tahun sebelumnya, atau kalau di organisasi nirlaba itu namanya posisi keuangan ya. Di sini ada kas operasional tahun sebelumnya adalah ini sebesar ini, kas Kepsek, ada kas dana bantuan ya. Terus ada kas bank syariah. Ini, lalu ada bank komersil. Lalu ada piutang yayasan, semua di sini bisa kita lihat satu-satu ya. Dan terakhir di sini surplus dan defisit aset bersih tahun ini ya. Tahun ini itu maksudnya tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu adalah sebesar 1.824 yang diperoleh dari ini ya, yang diperoleh dari aktivitas keuangan tahun sebelumnya nih. Nah, ini dari sini ya, ini diinput di neraca tahun sebelumnya, masuk di sini ya. Terus di sini untuk kode akunnya itu masih bisa diubah-ubah ya. Di sini bisa diubah-ubah.
Begitu juga dengan nama akun ini. Ya. Berarti di sini yang diarsir putih ini bisa diubah-ubah di sini untuk coaknya ya. Jadi bisa diubah-ubah. Saya lihat dulu ke bawah di sini apa ini, saldo awal dan rekonsiliasi. Nah, ini saldo awal untuk kecuali ini ya, di sini tidak bisa diubah nih. Di sini rekonsiliasi uang masuk, uang dari kas operasional. Oh, di sini ada rekonsiliasi uang keluar. Artinya di sini ini ya. Jika ada mutasi antar kas ya. Artinya kalau misalkan ada uang masuk ke kas operasional, berarti di sini kas operasionalnya itu dari mana gitu? Apakah dari bank syariah, misalkan uang dari bank syariah ya di kas operasionalnya. Lalu untuk uang keluarnya di sini ada ya, di sini di bank syariahnya nanti dimasukkan uang untuk kas operasional ya. Oke. Dan saya klik back dulu ya, nanti kita praktekkan aja. Di sini ada kelompok kelas. Oh, ada kelompok kelas. Di sini bisa diubah ya, bisa diubah menjadi misalkan kelas KB, kelas A, terus kelas B contohnya ini ya. Atau mungkin pakai kelas A, B, C begitu. Cuma di sini sampai 3 kelas aja ya. Ini untuk PAUD, namanya juga untuk PAUD ya, sampai 3 kelas aja. Dan ini bisa diubah-ubah. Di sini saya klik back. Ini daftar menu setting sudah ya. Lalu saya klik back ke data siswa. Coba data siswa. Oh, di sini sudah ya. Ini untuk kelas KB ada 10 orang ya, 10 orang. Kelas A, kelas KB, kelas A, kelas B ya. Oh, tadi sumbernya dari input setting ya, setting kelompok kelas ini. Oke, data siswa saya coba praktekkan ya. Ini saya lanjutin aja nomor 31 coba. Nomor 31 namanya misalkan Zaid. Kelasnya kelas B aja ya, kelas B, nama Zaid. Lalu tahun registrasinya 2022. Si Zaid ini statusnya kalau PAUD itu saya nggak ada baru, nggak ada stop ya, pokoknya dia dari awal aja lah. Tapi kalau misalkan si Zaid ini adalah siswa baru, maka statusnya dipilih baru. Tapi kalau dia berhenti di pertengahan jalan, maka dipilih stop aja. Oke, saya sudah input si Zaid. Saya klik back. Di sini ada pembayaran siswa ya. Oh, menu pembayaran siswa itu terdiri dari 3 kelompok ya. Ada siswa kelompok 1, siswa kelompok 2, siswa kelompok 3. Saya coba cek siswa kelompok 1. Oh, menu pembayaran siswa kelompok 1. Di sini ada pendaftaran, uang kegiatan, seragam, buku, SPP, uang gedung, pengembangan, dan perpisahan. Uang perpisahan itu maksudnya uang wisuda mungkin ya. Saya klik coba pendaftaran. Ya, pendaftaran sudah masuk di sini sampai dengan bulan September ya. Juli, Agustus, September. Ini ada, misalkan saya input coba ya. Nanti saya input lah. Cuman saya pengen ini dulu. Saya perlihatkan dulu ya. Jadi ada 7 siswa doang nih untuk uang pendaftaran. Bisa dicek di sini ya. Di sini ada output laporannya juga di sini. Ada pendaftaran, ada output laporan pendaftaran, kegiatan siswa ya, ada semua. Coba saya mau lihat yang pendaftaran siapa yang belum bayar. Oh, ternyata si Hayu, Ijah sama Jada ya, di sini ada belum bayar, di sini bisa ketahuan. Oh, ya. Jadi kalau misalkan dia si Aba ini, coba kita lihat di sini.
Aba-aba bayarnya bulan Juli. Yang bulan Juli ini aba-aba, baba-baba, dan caca-caca. Dia bayarnya di bulan Juli ya. Ya, di bulan Juli. Di bulan Juli. Coba saya lihat. Pendaftarannya di bulan Juli. Oh iya nih. Aba-aba, baba-baba, caca-caca. Jadi bayar uang pendaftaran di bulan Juli. Dan dada-dada masih 250.000 ya di sini. Belum ada pembayaran lagi. Begitu juga dengan EA-EA. Ini EA juga belum nih. Baru bayar 250.000. Gega juga baru 400.000. Ya, belum ada pembayaran lagi. Oke. Saya lihat dulu uang kegiatan. Uang kegiatan ini dari 10 siswa yang ada di kelas B ya nih, kelas B, kelas KB maksudnya. Itu sudah bayar semua ya. Coba bisa dilihat di sini uang kegiatan. Coba diisi output laporan kegiatan siswa. Oh ya benar, di bulan Agustus 50.000 semua ya. Udah bayar semua. Lalu di sini seragam. Uang seragam juga sudah bayar semua ya di sini. Bisa dicek di output laporan seragam. Ya. Ya sudah bayar semua. Lalu ada uang buku. Pembayaran uang buku baru 7 orang. Ya, ada berapa coba reportnya untuk output laporannya ya? Oh, yang belum Gega, terus Ijah sama Jada. Dia belum ya di sini. Jadi bisa ketahuan, bisa terkontrol. Klik back. Saya mau lihat uang SPP. Oh, di sini ada uang SPP ya. Vea belum bayar, Ijah belum bayar, tapi Vea nanti bisa dilihat lah di kontrol ininya ya. Saya mau lihat dulu di sini. Baru sampai September. Jumlahnya itu 2.700.000 ya semua ini. 2.700.000 ini sudah terlihat di sini. Lalu saya klik coba output laporan uang SPP. Oh, di sini bisa terkontrol ya. Oh, untuk Veva nih di bulan Juli dia tidak bayar, tapi bayar di bulan Agustusnya double. Bisa dilihat di sini. Terus Ijah juga sama. Ya, Ijah sama. Bulan September untuk baba-baba nih belum nih. Ya. Ini juga belum. Veva sama Ijah. Oke, terus di sini ada uang gedung ya, uang gedung ada 10 orang, 10 siswa ya di sini kelas KB. Bisa dilihat uang gedung, laporan uang gedung. Oh, sudah bayar semua ya, 150.000. Terus di sini ada uang pengembangan. Di sini ya, pengembangan. Uang pengembangan juga di sini ya. September bisa dilihat output laporan pengembangan. Oh, jadi si aba-aba bayar uang pengembangan bulan Juli, baba-baba bulan Juli. Ya, bisa ketahuan di sini nanti. Nih. Ya. Sudah bayar semua, cuman mereka berbeda bulan bayarnya. Oke, uang perpisahan. Uang perpisahan belum ya. Maka di laporan uang perpisahan ini 0. Oke, oh di sini ada rekap pembayaran. Coba saya lihat rekap pembayaran. Oh, rekap pembayaran per semua siswa di sini ya, tapi khusus untuk di sini tulisannya rekap pembayaran semester 1 dari siswa kelas KB ya. Semester 1 nih ya, baru semester 1. Di sini ada ininya juga nih, ada kontrolnya ya. Saya mau lihat juga di sini kontrolnya ya. Kalau dia semester 1, kalau 1 berarti semester 1, kalau 2 semester 2, kalau 3 ya berarti semuanya ya dalam setahun. Saya mau lihat dulu coba. Semester 2-nya. Bentar. Semester 2. Semester 2 belum ada ya karena baru sampai September.
Saya kembalikan ke semester 1 lagi. Nah, ini dia. Jadi dalam semester 1 yang belum bayar uang pendaftaran, uang buku di sini masih bisa kelihatan. Uang SPP juga masih bisa kelihatan di sini ya. Hayo-hayo nih belum bayar uang pendaftaran nih, masih kurang. Terus EA yang dan lainnya bisa ketahuan mana yang mana siswa yang masih memiliki kurang bayar ya. Oke, lalu di sini ada rekap pemasukan. Nah, ini rekap pemasukannya. Ya. Ini rekap pemasukannya. Jadi kita bisa tahu ya di laporan ini. Saya klik back lagi, di sini ada rekap pembayaran. Nah, rekap pembayaran ini sebenarnya bisa dikecilin ya. Bisa dikecilin. Misalkan kita mau ngeprint ya, mau ngeprint ini tinggal diklik saja. Lalu blanknya aja dihilangkan di sini. Nah, jadi ketahuannya seperti ini ya. Tuh. Ini untuk siswa kelas KB. Oke, saya kembalikan lagi, select all. Saya klik back. Saya klik back lagi. Sekarang coba ke kelompok siswa kelompok 2. Sama ya, menu pembayaran sama, ada uang pendaftaran, uang kegiatan, seragam, buku, SPP, uang gedung, pengembangan dan perpisahan. Inputnya juga sama ya. Di sini ada nama siswanya juga ya, sama tuh. Nah, ini nama siswanya, tapi ini khusus untuk siswa kelas A ya. Jadi yang ada di sini ya siswa kelas A semua. Jadi nggak nyampur. Oke, di sini ada uang kegiatan sama ya. Kegiatan, uang seragam, terus uang buku, sama ya, dan lain sebagainya. Di sini saya tinggal lihat aja rekap pembayarannya untuk siswa kelas A. Siswa kelas A. Terus di sini tinggal di print aja di sini. Ya, konsepnya sama. Terus di sini ada rekap pemasukan untuk siswa kelas A. Terus saya mau lihat siswa kelompok 3. Di sini juga sama ya, konsepnya sama. Di sini ada laporannya juga ya. Di sini ada laporannya, output laporannya ya. Terus di sini seperti uang SPP ini nih. Jadi kita sebagai user itu bisa mengetahui mana siswa yang sudah bayar uang SPP, atau siswa yang mana yang siswa masih memiliki kekurangan bayar, atau mana yang siswa yang pembayarannya double. Lalu di sini ada rekap pembayaran, ya sama. Ini khusus per kelas ya. Terus ada rekap pemasukan juga sama. Jadi lengkap di sini ya. Jadi masing-masing pembayaran siswa itu per kelompok. Terus setiap kelompok siswa itu memiliki output laporannya masing-masing. Saya klik back lagi, ada jurnal transaksi di sini ya. Jurnal transaksinya itu ada khusus untuk kas dan bank, itu ada kas operasional, kas Kepsek, kas dana bantuan. Lalu ada kas bank syariah, ada bank komersil. Ya. Di sini kas komersil, kas operasional saya klik ya. Ini kas operasional ya. Kas operasional. Jadi inputnya itu cukup mudah sekali. Misalnya di sini tanggal 1 Oktober
2022. Nomornya misalkan 252. Di sini misalkan beli pulsa. Di sini tinggal pilih saja ya. Beli pulsa. Coba ada nggak di sini? Beban masukin beban telepon aja di sini. Beban telepon dan internet. Di sininya 0, misalkan harganya 102.000. Selesai ya, begitu aja. Tanggal 1 Oktober. Nah, nanti secara otomatis di sini akan berkurang di sini. Saldonya ya. Tuh, jadi 912.400. Begitu juga dengan kas Capsek ya, kas kepala sekolah di sini. Lalu ada kas dana bantuan, ada bank syariah, bank komersil. Lalu di sini ada output laporan buku kas dan bank. Di sini buku kas operasionalnya seperti ini ya. Wah, mantap. Jadi udah otomatis. Kita lihat coba di tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober tadi masuk nggak di sini? Oh, nih beli pulsa, biaya telepon dan internet. Kas operasional. Jadi yang didebit itu biaya telepon dan internet, yang dikredit adalah kas operasional. Di sini kode akunnya itu sudah otomatis ya jumlahnya, dan ini saldo dari kas operasional itu sendiri. Wah. Oke, saya klik back. Begitu juga dengan buku kas Capsek ya. Nih. Terus buku kas dana bantuan. Ya, jadi kalau ada bantuan dari pemerintah ya, ini bisa kita buat buku, laporan buku kas dana bantuannya. Melalui jurnal ini ya, tapi di jurnal dulu. Oke, di sini ada buku bank syariah. Ya, di sini kan masih nyampur nih ya. Ada bulan Juli, Agustus, September ya. Lalu di sini ada buku bank komersil. Ya. Oke, saya perlihatkan juga dulu hutang piutangnya. Di sini ada jurnal di sini ya. Jadi jurnal piutang yayasan. Lalu ada jurnal piutang dana pendidikan, jurnal hutang yayasan, dan jurnal hutang dana pendidikan di sini. Ya. Nanti di sini ada output laporan buku hutang piutang. Woi. Jadi kita bisa tahu ya saldo dari piutang itu sendiri. Piutang yayasan ya. Di sini ada buku piutang dana pendidikan nih, ya. Nama akunnya bisa diperhatikan di sini. Lalu ada buku hutang yayasan. Nah, ini dia nih. Ya, jadi kita bisa tahu. Lalu ada buku hutang dana pendidikan, ya. Oke, seperti itu. Terus di sini ada jurnal penyesuaian juga ya. Jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan transaksi-transaksi seperti penyusutan dan lain sebagainya. Saya mau lihat menu laporannya ya. Di sini ada buku besar ya, laporan buku besarnya. Bisa dilihat di sini kas operasionalnya sisanya 912.400. Ya, buku besarnya. Banyak ya di sini buku besarnya, buku besar per akun ya. Tuh sampai bawah tuh. Sampai terakhir beban lain-lain. Jadi sudah otomatis ya, teman-teman. Lalu saya klik back, saya mau lihat neraca lajur. Ini neraca lajurnya. Mantap. Balance ya di sini 3699 384 142. Balance.
Ini adalah aktivitas keuangannya. Ya. Di sini ada surplus nih sebesar 3122.858. Ya. Sehingga di posisi keuangan atau neracanya itu 3628809. 3628809. Balance ya. Balance. Saya klik back, ada rekap penerimaan. Oh, ini rekap penerimaan dan pengeluaran dana. Ya. Jadi bulan Juli semua penerimaannya ada berapa? Total penerimaannya ada sekian. Pengeluarannya sekian. Gitu. Agustus, September sampai dengan akhir tahun ya di sini. Sehingga dari mulai Juli sampai dengan September ya itu surplus 3.122.858. Saya klik back lagi, saya mau lihat rekap aktivitas keuangan. Wow, di sini ada aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana ya. Jadi aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana semester 1 sampai di sini. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana semester 2. Oh, ya. Nah, di sini surplus dan defisit per bulan bisa diketahui ya. Bulan Juli ada surplus 17 berapa nih? 17 jutaan ya. Surplusnya 17 juta. Bulan Agustus defisit 2 juta, bulan September defisit 11 juta, Oktobernya 102 juta. Karena kita yang tadi input beli pulsa 102.000 masuk di sini. Sehingga totalnya surplus 3.122.858. Sama nggak dengan rekap penerimaan ini? 3.122.858 sama ya. Oke, di sini ada laporan aktivitas keuangan. Nah, ini dia laporan aktivitas keuangannya. Jadi ini laporan aktivitas keuangan periode sebelumnya ya, yang diinput tadi di awal ya. Kalau ini adalah aktivitas keuangan berjalan ya. Nih. Sedangkan semester 1 itu kan baru sampai September, Oktober malah ya. Ini yang semester 2-nya belum. Wah, keren. Jadi sudah tinggal print aja, sudah otomatis di sini. Saya klik back, di sini ada laporan posisi keuangan. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca ya. Tuh bisa dilihat. Ini adalah posisi keuangan periode sebelumnya dan ini periode berjalan nih. Yang diinput dari neraca tadi di awal ya. Di sini bisa diketahui ini total aktifannya berapa? Yang terakhir nih ya, sampai dengan September 2022 itu 3628809. Kewajiban dan aset bersih ini. Hutang yayasan yang periode sebelumnya itu 323 ada penurunan ya. Lumayan ya, ada penurunan. Jadi sisa 319 ya. Hutang dana pendidikan tetap. Coba saya mau lihat piutang ya. Piutang yayasan ya udah berkurang ya. Ini bisa diketahui di sini nih informasinya. Dan di sini kekayaan organisasinya saat ini adalah untuk total kewajiban dan aset bersih 3628809. 3628809. Balance ya. Balance. Jadi udah otomatis deh pokoknya di sini. Saya klik back, di sini ada arus kas. Oh, di sini ada arus kas ya. Arus kasnya. Untuk di sini ada keterangannya, ada dana periode awalnya 236702, kenaikan dan penurunan dana 4337, dana periode akhir menjadi
ada kenaikan di sini ya 4337 ya, sehingga dana periode akhirnya menjadi 241039. Sama nggak dengan di neraca? 241039 sama ya. Ini arus kasnya sama ya. Oke, lalu di sini ada rekonsiliasi kas dan bank. Nah, ini adalah kontrol rekonsiliasi antar dana ya. Rekonsiliasi antar dana. Maksudnya gimana sih rekonsiliasi antar dana? Saya contohkan begini, misalkan ya. Ini saya perlihatkan dulu. Di sini kas kepala sekolah itu kan masih nol nih ya. Yang nol aja kita masukin. Jadi rekonsiliasi antar dana antara dana yang ada di kas kepala sekolah dengan dana yang ada di kas operasional. Contohnya begini. Coba saya mau jurnal dulu ya. Jurnal transaksi kas operasional. Misalnya tanggal ini saya copy saja. Jadi bisa di copy ya teman-teman di sini. Tuh, bisa di copy begini ya. Misalnya tanggal di sini 253, tanggal 1 Oktober atau tanggal 2 Oktober di sini. Misalnya penambahan saldo kas Capsek. Misalnya. Nah, di sini penambahan saldo dana kas Capsek berarti kan ada kas keluar ya. Misalnya jumlahnya taruhlah penambahannya 200.000. Nah, 200.000. Di sini kan ada, jadi kita inputnya itu tidak harus kas Capsek begini, enggak. Ya, tapi di sini harus menggunakan rekonsiliasi antar dana. Contohnya di sini kan keluar ya, kas operasional itu keluar. Keluar kemana? Ke kas kepala sekolah. Nah, berarti di sini ada pilihannya. Kalau keluar berarti uang itu untuk apa? Misalkan untuk kas Capsek di sini. Saya pilih untuk uang untuk kas Capsek. Udah selesai misalnya. Nah, ini harus diinput 2 kali. Kalau nggak diinput 2 kali, kita bisa lihat kontrolnya di sini. Di menu laporan. Tunggu ya, di sini kas operasional untuk kas Capsek. Nah, nih bisa dilihat di sini. Kas operasional, kas uang untuk kas Capsek sebesar 700. Tapi kas Capsek uang dari kas operasional itu 200, berarti ada selisih 200. Nah, 200 itu di mana? Karena apa? Karena di kas kepala sekolahnya belum diinput. Berarti perlu diinput. Di sini ada selisih 200 ya. Di bagian jurnal transaksi kas Capsek. Nah, di sini diinput nih. Saya langsung ini bisa copy dan enternya itu hanya dalam satu aplikasi ya. Tapi kalau dari luar aplikasi harus menggunakan paste value. Ini langsung saya enter aja. Misalnya di sini tanggal berapa tadi? Untuk di kas operasionalnya tanggal 2 Oktober ya. Buku kas Capsek. Di sini tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober. Nomor 36. Di sini penambahan saldo dari kas operasional. Nah, di sini sebesar berapa? Karena dia uang masuk ke kas Capsek. Ini kan nama akunnya adalah kas Capsek ya. Berarti di debit kas Capseknya sebesar 200.000. Nah, di sini masukin. Kalau di kas Capsek di kas operasional itu kan uang untuk kas Capsek ya. Nah, kalau sedangkan di kas Capsek berarti lawannya uang dari kas operasional sebesar 200.000. Nah, jadi nanti di bagian rekonsiliasi kasnya bisa dilihat di sini. Kas operasional
uang untuk kas Kepsek 700 dan uang kas Kepsek uang dari kas operasional sebesar 700. Jadi balance, nggak ada selisih gitu. Jadi kontrolnya seperti itu. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena kalau tidak seperti ini nanti terjadi ketidakseimbangan pada posisi keuangan sekolah itu sendiri begitu. Ya. Jadi laporan ini sangat lengkap ya, sudah sangat lengkap sekali. Ya. Oke, seperti itu ya. Aplikasi keuangan sekolah khusus PAUD ya. Jadi ini aplikasi keuangan sekolah versi 122 itu khusus untuk PAUD. Dan untuk melihat output laporannya pun di sini bisa dilihat ya berdasarkan apa nih? Misalkan untuk melihat bulan Juli. Maka di sini bisa dilihat di sini di menu laporannya. Untuk laporan di sini ya, jurnal transaksinya. Buku kas operasionalnya. Maka yang muncul ya khusus bulan Juli aja ya. Tuh. Tuh khusus bulan Juli aja. Laporan buku kas operasional periode Juli 2022. Tuh Juli. Khusus bulan Juli aja ini. Nah, kalau tadi kan kalau all berarti semuanya. Ya, ini adalah laporan buku kas operasional. Begitu juga dengan buku kas Kepsek. Nanti yang akan muncul adalah bulan Juli aja. Buku kas dana bantuan, buku kas bank syariah ya. Kalau misalkan bulan Agustus, maka yang muncul adalah ya bulan Agustus nantinya dia. Ini masih bulan Juli, belum berubah ya. Bentar. Nah, tuh, jadi bulan Agustus saja ya. Tuh, bulan Agustus. Tuh. Kalau misalnya di sini dipilihnya all ya berarti semua laporan akan muncul. Nantinya di output laporan buku ini, buku transaksi jurnal ini ya. Dan ini juga sama dengan hutang piutang juga sama, yang muncul ya bulan-bulan, misalkan all ya bulan semua. Kalau bulan Juli ya bulan Juli. Kalau bulan Agustus ya bulan Agustus. Seperti itu ya. Jadi cukup mengubah output reportnya ini aja. Nah, terus penentuan awal bulannya itu bisa mulai dari bulan Juli ataupun mulai dari bulan Januari. Jadi tinggal pilih di sini. Kalau mau mulainya dari Januari, pilih Januari. Ya, kalau di sini saya pilih Januari. Maka nanti pada saat input pembayaran ini ya seperti ini, pendaftarnya mulai dari Januari tuh sampai dengan Januari, Januari sebentar. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya. Tapi biasanya kalau sekolah-sekolah itu mulainya dari bulan Juli. Gitu. Ya, seperti itulah mengenai aplikasi Excel keuangan sekolah versi 122. Ya, aplikasi ini adalah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang dipergunakan untuk membuat atau menyusun laporan keuangan sekolah PAUD ya, khusus PAUD ya. Ini khusus PAUD, khusus TK ya, bisa. Sangat simpel dan mudah digunakan. Selama usernya itu mengerti Excel atau mengerti komputer, pasti bisa lah. Orang awam pun itu pasti bisa. Nah, buat teman-teman semua yang ingin
memperoleh aplikasi ini atau ingin menggunakan aplikasi ini untuk laporan keuangan PAUD-nya atau TK-nya, silakan saja hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Silakan hubungi saja. Saya selalu on time ya, selalu ada. Dan bisa juga hubungi saya lewat email ya. Kapanpun pasti akan saya layani. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.